Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur beserta seluruh jajaran di Majelis Adzikra yang dirahmati Allah. Di samping kita ada Uda Zalhendri dari Jambi. Berapa waktu lalu ketemu, tidur di rumah beliau. Mustahil lapar karena belum selesai makan lagi. Kalau ada dakwah terus tanpa henti, di rumah beliau makan terus tanpa henti. Jadi kalau teman-teman ke Jambi mampir ke rumah beliau, mustahil lapar ya. Mustahil diet juga. Nah ini alhamdulillah di samping saya, di samping kanannya beliau, gurunda kita Ustadz Ebit Lew. Tulisan namanya kalau orang Pontianak bilang kalau di sini gitu. B-I-T L-E-W. Kalau di Indonesia Ebit tuh E-B-I-E-T, dikasih ada huruf E-nya. Kalau di beliau namanya Ebit Lew. Kalau abang kakak, ayah bunda yang belum kenal, Ustadz Ebit Lew ini Masya Allah tabarakallah, jarang bunyi, sedikit bicara banyak transfernya, sedikit bicara banyak geraknya. Kalau abang kakak nanti lihat, ayah bunda lihat, beliau turun ke lapangan, nemuin orang-orang susah, ngasih semangat. Lisannya tadi selalu mengucapkan doa, sehat kak, ada orang di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah hutan gak punya rumah, dipindahkan hari itu juga. Dipindahkan rumah, dikontrakkan, dibayarkan, disekolahkan, dibelikan motor, dibelikan peti ais kalau sana bilangnya, peti sejuk, kulkas kalau kita. Nanti saya insya Allah jadi translatornya, karena saya pernah di Malaysia 5 tahun. Jadi insya Allah siap jadi translatornya Ustadz Ebit Lew. Jadi kegiatan-kegiatan beliau banyak bertemu dengan orang-orang susah. Bisnisnya intan, bisnis utamanya beliau. Intan surullah yang surukum. Kalau menolong agama Allah, Allah akan tolong. Beliau punya kajian keluarga sunnah. Jadi membesarkan hati umat, karena memang umat ini seperti yatim piatu, sedih, galau, pelampiasannya di sosmed. Makanya banyak yang galak di sosmed, tapi begitu ketemu yang sesungguhnya lemah betul. Nggak usah kemana-mana pikirannya. Ustadz Ebit Lew berdakwah sudah lama, keliling-keliling Malaysia, bahkan kemarin sempat ke Brazil Ustaz ya, menemui teman-teman yang kiri kanannya bawa pistol. Saya followernya beliau, ngikuti kegiatan yang beliau lakukan. Masya Allah tabarakallah, hari ini kita dengar langsung ayat yang dibaca oleh Ustadz tadi di depan, surat Al-Ahzab. Nah bang kakak yang mungkin pegang Quran atau mungkin Qurannya sudah di luar kepala, maksudnya di luar kepala tuh husnuzon saya sudah hafal gitu. Kok senyumnya kayak gak terima gitu. Di luar kepala maksudnya? Buka surat 33. Ayo kita lihat sama-sama. Quran surat 33 ayat 45. Kan di dunia ini gak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh Allah tahu. Kita nggak pernah bertemu. Kita tuh bukan bertemu, kita itu dipertemukan. Kita bukan berjalan, tapi
diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Baginda Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan hidup kita juga diperjalankan Allah. Kita dipertemukan. Saya kurang lebih 3 tahun ini mengikuti Ustadz Ebit Lew, selalu berdoa semoga Allah pertemukan di waktu terbaik, di tempat terbaik, dengan cara-cara terbaik. Rupanya waktu terbaik itu hari ini di Masjid Az-Zikra. Sekalinya datang ke Az-Zikra langsung dapat cincin. Saya mau ngasih tahu ini cincinnya Az-Zikra. Mereknya Casio. Dikasih Ustadz Syukur. Bukan promosi, ini iklan terang-terangan gitu. Dapatkan di Az-Zikra Mart gitu kira-kira. Udah dapat ayatnya? Coba kita buka sama-sama. Izin Ustadz, saya membahas apa yang tadi disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, atau Nabi Zakaria, Allah memanggilnya dengan Ya Zakaria, Ya Musa, langsung disebut nama. Kalau zaman sekarang anak-anak sosmed bilang dimention langsung, ya, di tag namanya. Instagramnya tuh di tag. Tapi kalau Allah Rabbul Alamin memanggil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak berani panggil nama, bukan tak berani, tak pernah ada dipanggil nama langsung. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, pakai kata-kata abdun. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu. Di ayat ini 33 Al-Ahzab ayat 45, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyirau wa nadhira. Udah dapat? Ya ayyuhan nabiyyu inna, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Antum di bawah, anak berhenti. Ayo pilih mana? Masya Allah. Sehat Ustaz? Masya Allah. Izin Ustaz. Waduh, hilang materi ini. Karena lihat beliau langsung ingat mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, yang datang duluan, datang terakhir, baru duduk di bawah. Sama kita. Ustadz Ebit, Lukman juga mati. Tapi kalau antum mau duluan, saya ikhlas insya Allah. Antum duluan, saya yang terakhir. Atau saya terakhir, antum duluan. Atau bolehlah saya yang duluan, nganterin antum ke pemakaman. Canda. Mati itu misteri, semua pasti mati, kata Ustadz Dery Sulaiman. Kita mau ngomong mati atau ngomong ayat ini tadi? Nggak Ustadz, Masya Allah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyirau wa nadhira. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk turun ke bumi ini ada 3 misi utama. Pertama, syahidan. Apa yang pertama? Syahidan. Yang kedua, mubasysyiran. Yang ketiga, nadhiran. Kita nggak panjang-panjang. Nanti kalau lanjutan ayatnya, wada'iyan ilallah biiznihi. Ini kalimatnya menarik sekali. Kalau ayah bunda buka artinya, wahai para nabi, kami utus engkau untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nanti kita bahas detail yang ini. Wada'iyan ilallah. Da'iyan ilallah itu artinya berdakwah kepada Allah. Karena dakwah itu ada 3. Ada dakwah ilayya, sembahlah saya ustadznya, saya gurunya, kalau bukan saya haram semua, neraka jahanam. Gitu kira-kira statementnya. Ada dakwah ilaina, dakwah kepada kelompok hizbun tertentu, gabunglah bersama kami, kamilah yang paling benar, selain kami neraka semuanya. Ini juga haram, dakwah ilaina. Yang diperintahkan Allah, wada'iyan ilallah. Bagaimana supaya kembali umat ini kepada Allah.
bukan kepada kelompok, bukan kepada person. Dulu saya di Gontor, Kiai Syukri almarhum pernah bilang begini, guru yang benar, guru yang hebat adalah guru yang bisa membuat orang atau orang yang diajarnya lebih kagum kepada penciptanya daripada dirinya, lebih kagum kepada nabinya daripada kepada apa yang siapa yang menyampaikannya. Maka si penyampai boleh mati, tapi kenangan dia kepada Rob penciptanya nggak boleh mati. Seperti statementnya Abu Bakar As-Siddiq saat Umar bin Khattab menghunuskan pedang, siapa yang bilang Muhammad mati, saya tebas lehernya. Abu Bakar santai aja. Kalau mungkin bisa pakai bahasa anak gaul, biasa aja, careless gitu kali ya. Abu Bakar tuh ngomongnya, siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa yang nyembah Allah, Allah tak pernah mati. Lepas pedangnya Umar. Bukan Umar hilang tauhid, tapi Umar saking sayangnya sama baginda Rasulullah, lupa dia. Itu pentingnya nanti nadhiran. Wada'iyan ilallah biiznihi. Ada kata-kata biiznihi, dengan izinnya. Kenapa? Ada banyak orang yang hari ini berusaha sekuat tenaga untuk ngajak orang kembali kepada Allah, tidak sampai hidayah. Saya punya abang di Pontianak namanya Bang Akwang, Chinese, Tionghoa, beragama Buddha. Punya ibu kandung Ustadz stroke, Kiai, terbaring Buddha juga. Beliau Bang Akwang masuk Islam, berubah nama menjadi Hamdan. Kemarin baru berapa waktu yang lalu menikah, dapat anak penghafal Quran. Bang Akwang ini ditanya oleh ibu kandungnya, Akwang, kamu pindah agama apa sekarang yang kamu anut? Disebut sama Bang Akwang, Bang Hamdan, saya Islam. Saya mau ikut agamamu. Ditanya sama Bang Akwang, kenapa mama mau ikut saya? Semenjak kamu masuk Islam, katanya, kamu jadi lebih sopan sama saya, kamu jadi lebih santun sama saya. Di atas kasur itu beliau terbaring stroke, ada abangda kita Ustadz Nur Hasan yang ngajak beliau baca syahadat. Masuk Islam dengan izin Allah. Lalu gak lama kemudian, gak sampai 1 bulan, ibunya Bang Hamdan ini meninggal dunia dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wafat dalam keadaan Islam. Saya ikut menyolatkan jenazah dan ikut mengantarkan beliau ke kuburan. Yang menarik adalah tempat kuburannya ya Bunda, Bang Kakak, itu harus melewati karena tidak ada tempat saat itu, masuki pemakaman Tionghoa. Masuk ke dalam, lompati parit sebesar meja ini, lompat parit, jalan kaki lagi, baru ketemu kuburan. Waktu masukkan tanah, masukkan jenazah, saya sempat netesin air mata, saya bilang, ya Allah, baiknya Allah, sayangnya Allah ngasih hidayah di detik-detik terakhir. Kalaulah seandainya beliau tidak mengucap syahadat 3 minggu yang lalu, beliau di sebelah. Allah sayang kita, itu kalimatnya Ustadz Ebit Leo. Wada'iyan ilallah biiznihi, hidayah itu milik Allah. Suami soleh, istri error. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Istri solehah, suami konslet. Siapa? Fir'aun. Jangan sebut sendiri-sendiri. Suami istri soleh-soleha, anak error. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang suami soleh, istri soleha, anak soleh juga, bapaknya error. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidayah itu mahal. Asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Pagi beriman, sore sudah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka da'iyan ilallah biiznihi wa sirajam munira. Terus wabashiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ada kalimat yang menarik, sampaikan berita bahagia kepada orang-orang beriman, sesungguhnya bagi mereka karunia Allah yang besar. Saya selalu ingat cerita Ustadz Dery Sulaiman waktu saat beliau lagi lucu-lucu dan menggemaskan. Lagi di kafe, tiba-tiba ada datang sahabat kita dari jamaah tabligh mengatakan, engkau adalah raja di surga. Kalimat pendek itu membuat Ustadz Dery Sulaiman dapat hidayah dengan izin Allah. Saya pernah datang juga satu tempat ketemu dengan anak-anak muda
yang Masya Allah badannya penuh dengan tato. Dia bilang, apa yang buat engkau dapat hidayah? Bang, saya bilang, apa yang buat abang ini? Karena ada orang yang mendoakan saya masuk surga. Kalimat-kalimat pendek, Masya Allah. Makin berat materi kita. Habib, Masya Allah. Assalamualaikum. Terusin. Izin Habib, Ustaz. Saya izin lanjut. Kadang-kadang kalimat-kalimat kecil, kalimat-kalimat pendek bisa bikin orang nggak jadi bunuh diri. Ada kakak kita mau bunuh diri gara-gara punya hutang 2 juta di Pontianak. Saya bilang, kak jangan bunuh diri dulu, tanggung, kalau udah 2 miliar baru bunuh diri. Besok subuh kakak ke masjid, saya kasih hadiah, kita kasih hadiah. Alhamdulillah, wasilah dikasih hadiah nggak jadi bunuh diri. Mubasyir, sampaikan berita bahagia. Kalimat dari Ustadz Dery waktu saya ketemu beliau di Jogja, ada 3 rumus kata beliau. Lisan harus manis, dada harus lapang, kepala harus dingin. Sampai sekarang saya masih ingat amal jariahnya buat beliau. Maka kita kalau hari di dakwah tadi dengan Ustadz, siapa yang timnya Ustadz Ebit? Ustadz Zul, tuh, di belakang. Beliau dakwah ceramah dari KL naik motor sampai ke Kedah 3 jam. Jauh Kedah tuh pakai motor. Sudah ada tulisan motor kendaraan penceramah, apa dia orang tulis? Kendaraan penceramah. Ustadz yang mau ceramah, Ustadz Zul yang mau ceramah, begitu sampai pakai motor BM kalau mereka sebutnya, BMW kata kita. Kalau sana mau sebutnya BMW maksudnya. Kalau kita bilang Mercy, sana bilang Merce. Ya beda-beda tipis lah sama kita insyaallah. Jadi penceramah sudah sampai di masjid 3 jam naik motor. Begitu sampai ada orang yang tegur, itu tak tengok ketulisan ini tempat penceramah. Tak boleh parking sini. Motor tuh 250 kg Ustaz ya, 250 kg beratnya. Beliau yang ceramah, beliau sampai di situ dia bilang motor aja besar, otak tak ada. Bayangkan, itu bukan pengurus diskotik Pak, pengurus masjid. Habis itu ada tulisan, jamaah dilarang tidur di sini. Kata Ustaz Zul, lebih baik saya patah balik. Patah balik itu tak jadi ceramah. Terima kasih kata Ustaz Zul. Pengurus awak sudah bagus, mulutnya manis. Saya tak jadi ceramah tempat itu. Ini sakit sebenarnya, apalagi banyak kameranya. Ada kuota semua enggak yang rekam-rekam ini? Ini seperti nepok air terpercik muka sendiri. Banyak orang-orang tua muda yang takut ke masjid bawa anak. Kenapa? Karena ada tulisan dilarang bawa anak. Terus pengurus masjidnya tanya, gimana caranya merangkul anak-anak muda Ustadz? Saya rasa mau ketok palanya gitu. Anak-anak muda takut ke masjid karena banyak tulisan, seram betul. Mohon maaf, di kafe di mana-mana disambut dengan sangat ramah. Tapi itu bukan di sini, itu masjid-masjid mungkin yang di Samudra Atlantik sana. Menaranya tinggi-tinggi, yang kedengaran cuma saldonya, berasnya tidak sampai. Tidak syahidan. Apa syahidan? Turun ke lapangan. Kalau dulu para ahli agama itu untouchable, di atas, dia tak bisa disentuh, manusia suci. Tapi baginda Rasulullah hadir ke umat ini, yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar. Dibully baginda Rasulullah itu. Apa Nabi kok jalan di pasar? Apa artinya Nabi jalan di pasar? Menguasai permasalahan. Hadir di tengah-tengah umat. Lihat abang kakak ayah bunda, banyak masalah samping kiri kanan. Kenapa sholat kita tuh takbiratul ihramnya Allahu Akbar, tutupnya dengan assalamualaikum? Supaya kita sering-sering lihat samping kiri kanan. Saya pernah bilang sama beberapa pengurus, saya bilang dosa kita ngumumkan saldo, saya bilang sekian ratus juta, tapi tetangga-tetangga samping masjid tidak bisa makan. Syahidan, turun ke lapangan. Terlalu banyak konsep, terlalu banyak diskusi, dan terlalu banyak mikirin vokalis.
Saya udah 3 tahun pamit dari dunia panggung, Kiai Habib. Jadi ini ketemu kayak gini nih agak gemes-gemes, enggak apa-apa ya. Kan antum putih-putih semua, biarlah saya yang hitam sendirian gitu. Agak gemes aja gitu. Makan kita nggak habis. Anak-anak kita didik suruh nggak mau ayam, nggak mau paha, nggak mau ini. Di pondok-pondok pesantren, saya dengan izin Allah 2012, bukan mengatakan saya sudah tidak, tapi ketemu tuh sedih gitu. Sampai sekarang nggak berani saya nyisakan nasi walaupun 1 butir. Kalau makan nggak berani nyisakan nasi walaupun 1 butir. Kenapa? Banyak di pondok pesantren. Saya keliling di Pontianak, di hampir seluruh Indonesia, banyak pondok-pondok pesantren tuh. Begitu dapat nasi, santrinya makan sehari 3.000 rupiah, 1.000 pagi, 1.000 siang, 1.000 sore. Ngapalin Quran. Ikan asinnya digunting-gunting, dimasak supaya ada rasa asinnya. Dikasih lauk, ikan asin yang perutnya sudah ada ulatnya, dijemur di atas seng. Saya tanya sama ustadznya, kok lauknya begini? Itu dikasih orang, itu pun sudah mewah. Biasa kami makan kicap, kata orang Melayu, kecap yang satu saja cuma 1.500. Satu anak, satu nampan dikasih kecap. Cuma rasa kecap manis itu aja lauknya. Kalau pas lagi tidak ada apa-apa, anak-anak disuruh masuk ke hutan, masuk ke ini, ambil daun, bukan sayur. Ada satu kiai yang setiap subuh ke pasar di Pontianak, ada namanya Pasar Pelamboyan. Tiap hari nunggu sampah buangan orang, kol, sawi, dicuci pakai air panas, itu dimasak untuk santrinya. Ada beberapa pondok, saya malu ngomongnya, ustadznya puasa supaya santri bisa makan lebih. Ustadznya nunggu sisanya santri. Telur 3 buah dicampur dengan tepung terigu supaya banyak. Kalau pas ustadznya sakit, dikumpulkan semua anak yatimnya, ditanya, nak boleh ndak ustadz makan duluan? Ustadz mau makan obat, minta izin sama santri. Kita bisa makan enak, bisa makan banyak, terus mulutnya komplit terus. Ayat la in syakartum la azidannakum kita hafal. Tingkah laku kita tidak sama dengan yang kita hafal. Saya tidak marah gitu, lapar belum dari pagi belum makan. Sama ya. Ayo kita praktekkan. Ini bukan kata-kata Luqman, Allah yang firmankan. Dan tadi saya tidak minta ayat, tidak request kayak request lagu gitu ya, kayak di radio-radio. Tidak request ayat. Begitu dengar ayat ini, kayak kena tampar rasanya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Turun ke umat. Abang kakak lihat banyak orang susah, banyak orang tidak bisa makan hari ini, banyak orang lapar. Tidak salah bawa anak-anak ke mall, tapi ada waktu bawa anak-anak kita ke tempat orang susah supaya belajar syukur. Sering-sering kita ngeliat ke atas, tersandung kaki kita. Sering-sering lihat ke bawah, banyak syukur kita. Habis syahidan, PR selanjutnya, SOP-nya apa? Mubasyiron, kasih berita bahagia. Kemarin lihat kan video Ustadz Ebit di Pontianak, di Indonesia, terceplos Pontianak pula. Jadi doa insya Allah, semoga Allah sampaikan doanya begitu. Kata Ustadz Ebit, kalau di sana kami cari orang susah perlu berhari-hari. Di Indonesia jalan sebentar aja sudah banyak. Sampai bingung mau pilih yang mana, kata beliau. Ketemu anak-anak Vespa ekstrim di Pekanbaru. Bajunya, penampilannya kotor, tapi Ustadz Ebit bilang, abang nih ganteng, abang nih handsome, kakak nih comel, adik nih cantik. Itu apa? Bukan apa yang dilihat di mata, tapi jadi doa. Itu saya belajar dari Ustadz Zul barusan, beliau bilang ucapan itu doa. Tenang kak, di sebalik ujian ada rahmat. Itu yang lisan harus manis, kata Ustadz Dery Sulaiman. Yang asal ketemu orang beda dikit langsung neraka jahanam. Emang surga tuh mau dikapling sendiri, kebesak surga tuh. Jangan diambil sendiri, tak seram ketinggal di surga sendirian. Ajaklah orang ramai-ramai. Saya ketemu sama TNI, pakai loreng Ustadz Dery, galak, tampangnya sangar, nggak ada senyum sama sekali. Kan saya waktu itu di Jambi,
Pembukaan, ayo Pak, foto Pak. Masih streng dia. Saya bilang, Pak, ayo foto. Saya ngajak foto nih. Kalau dulu ada TNI masuk desa, saya ngajak Bapak di pembukaan Baitul Mal, Pak, TNI masuk surga. Langsung senyum dia. Mau foto. Kadang-kadang kalimat-kalimat kecil yang kita ucapkan ke orang, sampai jumpa di Baitullah, sehat ya Kak, murah rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan gorengannya lancar. Abang beli 10.000 dapat bonus 3 tuh biasanya. Orangnya senang kena doakan. Mubasyir, sampaikan berita bahagia, besarkan hati umat. Allah sayang kita, itu kalimat-kalimat Ustadz Ebit. Dan saya lihat, apalagi kalau kita datang bawa hadiah. Tahadu, tahabu. Kasih hadiah, kau akan saling mencintai. Dulu saya belum nikah, sebelum saya nikah. Mana ibu-ibu? Bu? Ibu? Kakak-kakak ada? Dulu saya belum nikah. Saya kira perempuan itu, Habib, Ustadz, Kiai, saya kira waktu saya belum nikah dulu, saya kira perempuan itu mata duitan. Dulu sebelum saya nikah. Setelah saya nikah ternyata benar. Sayang, ndak mau noleh. Sayang, ndak noleh. Kita pulang, letakkan amplop di samping dia. Kita balik badan, amplopnya hilang. Maka wanita itu perlu 3R. 1 skincare. Apa? Senang betul dia. Yang kedua, home care. Perawatan, pedicure, medicure, cukur, gitu-gitulah. Yang ketiga yang paling dia tunggu, transfer. Iya. Banyak yang pura-pura paham. Maka jadi suami sedikit bicara, banyak transfernya. Jadi cari istri yang pandai cari duit. Dimanapun antum menyembunyikan pasti dapat dia. Terakhir, loh kok ketawanya baru sekarang? Mungkin karena belum makan kali ya. Terakhir kita wajib sampaikan nadhiran, mubasyiran wa nadhiran. Kita harus kasih tahu yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Tapi jangan tiba-tiba datang langsung bilang neraka jahanam, masuk neraka. Enggak, belum. Jangan-jangan dia belum tahu. Kemarin cerita anak-anak di Pekanbaru, saya qadarullah berapa bulan yang lalu, bulan Maret ya Bang, Maret, ketemu juga Ustadz dengan anak-anak Vespa Ekstrim Bu ya. Itu mampir di tepi minimarket lah yang kalau bersebelahan-sebelahan, antum tahu kan, warna merah, kuning, biru, tahu ya. Maret sekarang sudah jadi Indo April. Karena sudah bulan ini, Maret udah bulan lalu. Kalau nggak paham nanti habis maghrib baru ketawa. Dia mampir satu kelompok dari Bandung di Purwokerto. Pelajaran apa yang saya dapat dari mereka? Masya Allah, kita mungkin melihat mereka pakai anting-anting, kalungnya ada gigi binatang dan seterusnya. Tiba-tiba saya lihat di pojok itu ada seorang cewek sedang nyobek-nyobekkan kain. Yang dua ini lagi ganti ban. Mereka bilang kami nggak boleh jalan siang-siang, kami baru bisa jalan jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Hanya itu waktu kami boleh jalan. Mau kemana? Tadinya mau ke Bali, tapi ini karena nggak bisa, kami balik. Apa yang bikin saya amazed, yang bikin saya kagum, kita nggak boleh lihat casing orang. Saya tanya sama mereka, udah berapa lama jalan? Mereka bilang kami sudah 3 bulan naik motor begini. Terus sebelum jalan apa aja persiapan? Tahu jawabannya mereka apa? Mereka berempat nih, laki-laki 3, cewek 1. Mereka bilang kami nggak akan jalan sebelum dapat izin dari orang tua. Penampilannya kayak gitu, ada videonya tuh direkam sama kawan-kawan. Kami nggak akan jalan sebelum dapat izin dari orang tua. Dan yang paling nampar saya adalah ini statement closing story saya. Dia bilang, Om, manggilnya Om. Padahal kapan saya nikah sama tantenya kan gitu kan. Om, uncle, Ustadz. Dia bilang, Om lihat nggak cewek yang di pojok itu? Lihat, saya bilang. Saya kan udah mulai mikir macam-macam. Dia bilang, itu istri saya Om. Maksudnya saya bilang, iya Om, sebelum kami jalan, saya ajak dia nikah dulu supaya nggak bikin dosa Om. Saya mau ngomong apa? Mau ngasih tahu jomblo, sibuk stalking Instagram mantan, lupa ngelamar, lemah. Dia cuma punya modal
bismillah. Begitu dapat minuman makanan keluar dari mulutnya, alhamdulillah. Kenapa parkir di sini? Kalau di tempat yang ada bilang bulan bintangnya kami sering dimarah om. Antum gak usah cari itu tempat apa, pokoknya gitulah. Di sini kami nggak dimarah om. Jadi casing luarnya kayaknya seram, tapi mereka tahu syariat. Tugas kita syahidan, turun ke lapangan, mubasyir, sampaikan berita bahagia. Allah sayang kita, Allah maha baik, Allah maha kaya. Abang kakak masuk surga insya Allah. Semuanya masuk surga insya Allah. Siapa yang masuk surga? Siapa yang mau mati? Nah, inilah manusia. Mana bisa masuk surga kalau tidak mati? Saya cuma mukodimah stand up comedy. Materi keep the best for last. Yang terbaik tetap di akhir. Kita doakan semoga kita duduk di sini bisa dapat ilmu dari Ustadz Ebit Lew. Kalau ada yang tak paham, saya translatornya insya Allah. Mirip-mirip kayak Upin Ipin gitulah. Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Itu kata siapa? Kata Meme. Jadi tak boleh malah. La takdob walakal jannah. Jazakumullah khair. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak ngasih tausiah, cuma cerita-cerita aja, menterjemahkan ayat Quran yang tadi dibaca oleh qori kita. Jazakumullah khair. Uhibbukum fillah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum ya, senyum, dapat pahala. Udahlah tak berduit, tak mau senyum lagi kan? Senyum-senyum. Surga rezeki itu datang kepada orang yang bahagia. Berkah selalu, jazakumullah khair. Maaf Buya, begini cara saya ngomong Buya. Makanya saya takut masuk di panggung ini karena ngomongnya suka ini. Udah saya tahan-tahan ini Buya. Jazakumullah khair. Terima kasih, uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Doakan saya juga semoga bisa istiqomah, bisa melakukan kebaikan, bisa juga meniru kebaikan dari para guru-guru yang ada di sini. Sekali lagi uhibbukum fillah, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah sayang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.